berasal dari Allah. Nah, aku tahu, sabar ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu berbuat tentang apa yang kamu dengar daripada bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengajarkan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu ajarkan ialah berusaha membunuh aku. Kamu membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Oke. Itu aja. Jadi itu dikatakan iblislah yang menjadi bapakmu, itu merujuk kepada orang yang mengasihi Yesus atau yang menginginkan kematian Yesus, Jack. Tapi begini, kakak, dengar dulu. Kakak Saya ke Jack dulu. Saya tidak bicara dengan orang lain. Saya bicara ke Jack. Jack, saya tanya, ayat yang kamu baca itu, iblislah yang menjadi bapakmu. Yesus berkata begitu merujuk kepada orang yang ingin membunuh Yesus atau mengasihi Yesus. Ya kan, itu kan sudah jelas di situ kan mengatakan bahwa orang yang ingin membunuh dia. Oke, saya tanya, siapa yang menikmati kematian Yesus, Jack? Orang Kristen atau orang Islam? Dan siapa yang tidak menginginkan kematian Yesus? Orang Kristen atau orang Islam? Silakan kamu jawab. Ini kalau yang saya baca ini kan tidak menuliskan bahwa di situ orang-orang ini atau orang-orang itu. Iya, tidak disebutkan nama, memang betul. Maka saya tanya, jadi kita jangan, saya membandingkan orang Kristen, tadi Ibu Muon bilang, Tuhan turun untuk mati. Dia yang bilang, lalu saya tanya, itu keinginan siapa? Keinginan Tuhan atau keinginan Ibu? Dia bilang keinginan Tuhan. Saya minta, mana data Tuhan pernah menginginkan kematian untuk dirinya demi menyelamatkan manusia? Ibu ini tidak pernah tunjukkan data dari tadi. Tapi saya tunjukkan, yang menginginkan kematian Yesus bapaknya adalah iblis. Jadi bagaimana mungkin Tuhan pencipta alam semesta mengutus Yesus untuk mati? Karena tidak mungkin Tuhan pencipta alam semesta keinginannya sama dengan keinginan iblis. Yaitu, saya belum selesai. Ya, kita kalau seandainya berebut bicara, poin tidak sampai. Itu kita debat kusir. Kita tidak tenang. Nah, yang saya tanya adalah, Ibu Mon bilang bahwa Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan dengan cara mati. Padahal Yesus bilang yang menginginkan kematian Yesus bapaknya adalah iblis. Sekarang saya tanya, Tuhan Bapa, pencipta alam semesta, ketika mengutus Yesus ke dunia, menginginkan Yesus mati atau menginginkan Yesus selamat? Menurut Anda? Kenapa Yesus mati? Kenapa Yesus mati di tiang salib? Nah, itulah sebuah pertanyaan dari situ. Ya sudah. Berarti Bapa sebetulnya tidak mungkin, kalau Bapa menginginkan Yesus selamat, tapi Yesus tidak selamat, berarti keinginan Bapa tidak berhasil dilaksanakannya sendiri. Dia Tuhan loh. Tidak mungkin Tuhan menginginkan, dengar, kalau Tuhan punya kehendak, dia menghendaki kita selamat, tapi dia tidak bisa menyelamatkan kita, itu bukan Tuhan. Nah, Bapak ingin Yesus selamat di dunia, tapi dia mati. Berarti Bapak tidak mampu memenuhi keinginannya, gagal dia sebagai Tuhan. Nah, jadi kalau dalam Islam, Allah ingin Yesus selamat, maka dia mudah menyelamatkan Yesus, makanya Yesus tidak mati. Jadi kalau ada Tuhan yang menginginkan utusannya mati konyol, berarti itu bukan Tuhan, tapi itu iblis. Karena dalam Yohanes pasal 8:37, iblislah yang menginginkan kematian Yesus. Tapi yang menikmati kematian Yesus, orang Kristen. Mana lebih parah? Yang menginginkan kematian atau menikmati kematian dan merayakan kematiannya setiap tahun? Siapa yang lebih kurang ajar?
Aneh. Artinya pertanyaan ini sedikit aneh. Siapa yang lebih jahat? Siapa yang lebih jahat? Itu. Yaudah saya tanya lagi, siapa yang lebih jahat? Orang yang menginginkan kematian menggunakan tangan orang lain, tapi ada orang yang lebih jahat lagi. Menginginkan kematian ia, menikmati kematian ia, dan bahkan merayakan kematian itu setiap tahun. Itu yang lebih jahat. Siapa itu? Kristen. Kalau karena kami, untuk kami, kalau Silakan kita diskusi baik-baik. Jadi Mom tadi mengatakan bahwa Tuhan kami hanya Yesus yang datang satu-satunya sebagai Tuhan menyelamatkan manusia di bumi. Salah. Osiris itu juga Tuhan yang mati untuk menyelamatkan umatnya. Zeus juga bisa datang ke bumi untuk menyelamatkan umatnya. Jadi kalau ada klaim yang mengatakan bahwa hanya Yesus yang datang menyelamatkan, bohong. Sebelum Yesus lahir sudah banyak dewa-dewa pagan datang ke dunia menyelamatkan manusia. Ya, Osiris, Dionysius. Banyak belajar sejarah, ya. Tapi Jadi Tuhan yang benar orang Yahudi itu berkata di dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan mendengarkan doa hamba dari surga, dari langit. Tanpa perlu turun dia mampu menyelamatkan hambanya. Dia Tuhan. Aduh, ini ada musik di dulu. apa ini? Aduh. Ya siapa yang mau bicara sama saya? Ini kakak di bawah namanya kakak apa? Boleh saya tanya? Aduh ini Scorpio suara musik di bawah dulu ya Scorpio ya. Berisik sekali. Ini kakak bawah boleh kita kenalan? Nama kakak siapa kakak? Nama saya Lamban. Oke kakak Herlaman agamanya apa? Saya agama Katolik. Nah kakak Herlaman salam kenal ya. Tadi saya naik ke atas. Jack ini kan sedang punya privasi, entah dia sudah mualaf atau tidak itu urusan dia, kita tidak boleh ikut campur. Tapi tadi saya lihat ada orang-orang Kristen di atas itu seolah mau mengintervensi, mau mencoba mengendalikan Jack, mencoba untuk saya saja sebagai orang yang dia bilang, walaupun saya anggap itu bercanda ya, saya tidak serius, dia bilang saya adalah gurunya, saya tidak berani loh mengatur dia, mengarahkan dia sesuai dengan yang saya mau, biarkan dia memilih. Tapi mom ini ada kakak yang perempuan ini, Mom Nau ini sama tadi satu laki-laki itu mencoba untuk mengendalikan pikiran orang lain. Berikan ilmu kalau memang kalian baik, berikan pengetahuan kepada Jack. Saya menyampaikan ayat, saya menyampaikan apa yang tertulis. Mom Nau berbicara sesuai dengan keinginannya. Dia bilang hanya Yesus yang menyelamatkan ke dunia. Saya tanya, tanpa turun ke dunia Tuhan bisa menyelamatkan nggak? Bisa kata dia. Lalu dia bilang Tuhan ingin turun. Di mana tertulis? Kenapa kamu bisa tahu kalau Tuhan ingin turun menyelamatkan? Pernahkah Tuhan berkata begitu sama kamu? Ada dalam Bible tertulis begitu? Kalau tidak ada jangan diada-adakan. Itu namanya kita membohongi umat. Kalau seandainya tidak pernah ada tertulis Tuhan bilang saya mau turun ke dunia menyelamatkan hamba-hamba saya, jangan kalian bilang itu ada, itu fitnah. Nah, kalau ada tunjukkan datanya, kita tidak perlu berdebat. Tapi saya bisa tunjukkan kalau Tuhan itu ya, Tuhan dalam Perjanjian Lama itu bisa menyelamatkan dari surga. Oh ya, saya lupa kasih ayat ya, sebentar nanti saya suruh kakak Jack untuk baca. Perjanjian lama ada itu. Ya, Untuk saya kasih ayat nih. ini ada. Tuhan Perjanjian mengampuni lama ada. dosa dari surga ya, kita kasih data nih. Nanti Jack yang baca. Artinya apa yang disampaikan Kak Ibu Nau tadi itu salah. Nah, kita baca 2 Tawarik pasal 7 nomor 14. Coba. Ada itu. Banyak itu, sebentar saya lagi. Agama itu ada itu. Nah, 2 Tawarik pasal 7 nomor 14. Ini ya, saya perlihatkan ayatnya. Jadi kita kalau bicara bukan dengan kebencian, tidak perlu kita membenci agama lain. Mama Nau kalau mau mengajak Jack kembali ke Kristen, bicara baik-baik pakai data. Hanya menyesatkan saja. Yang lain hanya menyesatkan saja. Itu bicara hanya dengan Tuhan Yesus yang tahu kebencian. tentang sorga. Hanya Tuhan Yesus yang turun dari sorga. Hanya Tuhan Yesus yang diutus untuk Bu, baca pakai data kalau bicara. Baca dulu, Nih ya, Kak. ini nih. Kak, Dan baca umatku dulu. yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalannya yang jahat, maka aku mendengar dari surga. Ini nih Tuhan nih, versi terjemahan baru nih. Maka aku mendengar dari surga. Ternyata
Tuhan dalam perjanjian lama itu bisa mendengarkan doa kita dari bumi dan menyelamatkan kita dari surga. Artinya dia tidak perlu turun ke dunia. Tapi Mama Nau bilang Yesus itu harus turun ke dunia. Itu adalah fitnah. Itu fitnah keji. Fitnah dari Yesus, mana, Kak? Yesus itu begini, dengar baik-baik ya. Saya tadi bertanya, Mama Nau bilang apa? Tuhan turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Oke, mana datanya kalau Tuhan turun ke dunia? Bisa nggak Tuhan menyelamatkan dari surga? Bisa. Kalau dia bisa menyelamatkan dari surga, kenapa dia harus turun? Oh, dia yang mau. Mana datanya kalau gitu? Mana dia pernah bilang, saya mau turun ke dunia menyelamatkan manusia? Mana? Kalau tidak ada berarti ibu ini bikin ayat sendiri. Berarti dia mau kok kau menjadi atur Tuhan. Tuhan, ya. Dengar itu Saya Yohanes 3 tanya. ayat 16. Karena Oke, begitu kita besar baca. kasih Allah. Dengar telingamu, diam dulu. Oke. Diam Rifa itu. Siap. Gak usah Rifa ngerocos terus, ya. Ibu yang nyerocos kok. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Oke, Supaya menyerahkan apa? barang siapa yang percaya kepadanya Menyerahkan apa? tidak binasa. Menyerahkan Oke? apa Bu? Coba baca 3 kali Bu, biar Ibu paham. Dia menyerahkan Melainkan anaknya yang beroleh tunggal. hidup yang kekal. Iya, pertanyaan saya, apa arti anak yang tunggal? Nah, apa arti Anak yang anak tua. satu-satunya Yesus Kristus? Apa arti tunggal anak Allah? artinya anak Sebentar. yang tua. Anak yang tunggal. Anak Allah artinya apa, Bunda? Anak Allah itu kan memang dia dikasih sebutan seperti itu sama Bapa Apa di arti sorga. anak Allah dalam Bible? Apa arti anak Allah dalam Bible? Anak Allah itu adalah ya anak tunggal yang diberikan kepada untuk Ya, apa menebus definisinya? manusia dari dosa. Apa maksudnya? Kok Definisi Rifa anak ini Allah kok apa? ngatur Tuhan? Saya Tuhan nggak juga pernah mau ngatur begitu, Tuhan. mau begini, terserah Tuhan. Emangnya Tidak pernah siapa Ibu, kau? Yohanes yang Ibu Kok Ibu mau kenapa? ngatur-ngatur Tuhan? Kenapa Ibu jadi marah-marah? Kita Tuhan mau diskusi loh. menyelamatkan gitu loh. Tuhan mau menyelamatkan Justru dengan Ibu, caranya, bukan Ibu dengan seperti caramu, ini bodoh. membuat Jack Ibu, loh. Waduh, parah-parah. Tuhan menyelamatkan Bu, dengan maaf caranya. Bu ya, Ibu Ibu, mengatakan saya dengar bodoh, dulu, Ibu. justru akan membuat Jack semakin mantap menjadi Islam Bu, karena melihat kelakuan Ibu Ibu. dengar dulu, Ibu. Ya, saya akan bacakan ya. Anak Allah artinya adalah Adam sampai kepada keturunannya itu anak Allah. Dan Yohanes pasal 1 nomor 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini saya tunjukkan ayatnya ya. Jadi di dalam Bible orang yang menerima Tuhan itu namanya anak Allah. Berarti bukan cuma Yesus anak Allah. Orang yang menerima Tuhan yang baik dan benar itu adalah anak Allah. Sejak kapan anak Allah sama dengan Allah, Bu? Siapa yang bilang anak Allah adalah Allah? Siapa yang bilang anak Allah adalah sembahan dan Tuhan? Yesus itu adalah anak Allah, sama seperti Israel adalah anak sulung dari Allah. Anakku yang sulung. Nah, jadi sebentar ya, terakhir. Nah, Israel. jadi kalau Ibu bawa tadi ayat Yohanes, di situ tidak tertulis bahwa Allah yang turun, tapi begitu besar kasih karunia Allah sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal. Anak artinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dia mengutus Yesus yang percaya kepada Tuhan supaya Ibu percaya kepada apa yang Yesus berkatakan. Tapi ketika Yesus berkata, kehidupan kekal hanya mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, Ibu percaya nggak kepada Yesus? Tidak. Ibu mengatakan bahwa Yesuslah Tuhan yang benar. Jadi ibu justru mengingkari perkataan Yesus. Yesus mengajarkan apa? Aku datang hanya menyelamatkan domba-domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Ibu siapa? Kenapa ibu merasa ibu diselamatkan? Ibu bukan Bani Israel. Ibu mengingkari semua perkataan Yesus. Ibu mengikuti perkataan Paulus. Lalu Yesus berkata lagi, jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Torah. Aku datang untuk menggenapinya. Lalu kalian mengikuti Paulus dengan mengatakan, Efesus pasal 2 nomor 15, dengan matinya Yesus telah batallah hukum Torah. Yesus mengajarkan bahwa dia tidak membatalkan hukum Torah, ibu membatalkan hukum Torah. Jadi jangan katakan kalau ibu mempercayai Yesus, ibu mempercayai Paulus. Bahkan ibu mengingkari Yesus. Yesus Tuhannya siapa? Ibu tidak tahu. Apakah Yesus pernah mengatakan sembahlah aku? Tidak pernah Yesus mengajarkan untuk menyembah Dia. Yesus mengajarkan sembahlah Allah, sembahlah Bapa yang di surga. Ibu menyembah siapa? Ibu menyembah Tuhan yang bukanlah yang diajarkan Yesus. Inilah ibu. Ketika ibu tidak mampu berargumen menggunakan data, ibu bilang saya bodoh. Kalau memang saya bodoh, tunjukkan kebodohan saya di mana.
Ibu yang bilang tadi kalau Tuhan menginginkan dia turun ke dunia untuk menyelamatkan. Dalam kitab Tawarik dikatakan, jangankan langit, langit di atas langit tidak mampu menampung Tuhan. Tuhan maha besar. Ya, jadi ibu, belajar ibu diskusi. Jangan ibu dengan kebencian kepada agama Islam. Ibu benci Islam tidak apa-apa, tapi jangan hasut orang lain membenci agama Islam. Ibu bencilah sendiri tidak apa-apa, kami tidak ada urusan. Saya tidak ada perlu-perlunya dengan ibu. Tapi ketika ibu bicara dengan orang lain, ibu ajarkan kebencian, itu ajaran setan, Bu. Dengan ibu mengajak Jack untuk membenci agama Islam, mengatakan bahwa hanya Kristen, ibu merendahkan sesuatu yang belum ibu pelajari. Bukannya Lebih baik ibu agama, belajar. bukannya sebut agama ya. Enggak, ibu ini tadi mengatakan begini. Yang lain tidak. Padahal Lucifer sendiri sudah pernah turun dari surga. Jadi semua argumen ibu ini sendiri mental gitu loh. Kalau bicara itu, jangan kita bicara omong kosong. Jangan karena kita pengen sekali orang masuk agama kita sampai kita berbohong. Iya katakan iya, tidak katakan tidak. Kalau tahu katakan tahu, tidak jangan so tahu. Dari tadi ibu ini bilang Tuhan pengen turun ke dunia. Di mana ayatnya? Saya minta dari tadi ayatnya mana? Coba tunjukin ayat. Tuhan pernah berkata, aku akan turun ke dunia. Tapi di bawah Yohanes tadi, begitu besar kasih Allah, dia mengutus anaknya yang tunggal. Di mana di situ tertulis anak yang tunggal adalah Allah? Kan itu interpretasi. Ya. Jadi Mom Nao, saya mengajak Mom Nao ini untuk pertama, kalau berbicara itu pakai data. Yang kedua, kalau ibu benci dengan Islam tidak masalah, kami tidak rugi. Tapi jangan ajak orang lain membenci Islam. Oke, saya dengan kakak ini. Dengar dulu Kak. Bukannya mau benci Islam ya. Minta maaf ya. Sebelum itu. Bukan kakak, saya tidak ke kakak. Saya bilang dengan Mom Nao karena narasi Mom Nao ini narasi Hanya Tuhan Yesus tendensius. yang tahu tentang sorga, nggak ada yang lain, ya. Kamu Kabar diam dari dulu, Kak. sorga hanya Tuhan Yesus yang tahu. Dengar Berita dulu, sorga diam itu dulu, bagaimana Kak. hanya Tuhan Yesus yang tahu. Karena Dengar hanya dulu, Dia yang diam turun dulu. dari sorga. Dialah pemilik sorga. Dia Diam yang dulu, turun, diam dulu. dia naik ke sorga dan kita nanti mau dia ngomong apa akan lagi? turun kembali, ya. Jadi Oke. kalau mau tahu tentang sorga, tanyalah. Baik. Mom Nao tadi bilang begini, Yesus itu pemilik surga. Kalau memang Yesus pemilik surga, kenapa Yesus tidak berhak memberikan tempat duduk untuk muridnya di surga? Waktu Salome, ibu dari murid-murid Yesus berkata, berikan tempat duduk anakku di samping kanan dan kirimu. Tuhan Apa kata Yesus, Yesus? ya. Orang-orang Diam, yang diam tidak dulu, percaya diam, kepada diam. Tuhan Yesus, itulah yang Diam. membunuh Tuhan Yesus. Orang-orang yang tidak mau menerima Tuhan Yesus, Ibu kalau bicara itulah itu, yang membunuh Tuhan Ibu, ibu Yesus. justru dengan diam dulu. dengan seperti Diam ini dulu. makin banyak orang Kristen masuk Islam gara-gara ibu Kalau loh. mau tahu Ibu, diam kabar dulu, dari Ibu. sorga, ya, Ini bahaya. Ini ibu ini sudah kesurupan, saja, sudah kepenuhan. Ibu. hanya pada Tuhan Yesus saja kabar dari sorga. Yang lainnya itu bohong, itu nggak tahu dia itu Kan? tentang sorga itu. Oh berarti Ibu, diam dulu Ibu. Sorga. Hanya Tuhan Yesus Ibu yang diam mau. dulu Ibu. Yang lain Ibu ini itu udah nggak hanya mau. Ibu turun di bohong. bawah ya. Yang Ibu di lain bawah itu dulu main ya. kesaktian. Ibu di bawah dulu ya Bu ya. Ibu di bawah dulu ya. Ibu di bawah dulu ya. Soalnya ibu nggak bisa diajak bicara ya. Ibu tenangkan. Ibu tenangkan jiwanya dulu di bawah, baru naik lagi ya Bu. Nanti kita naikin lagi ya. Karena kayaknya ibu kepenuhan nih, kepenuhan hantu belau sepertinya ya. Hantu apa itu lagi? Ini kita baca ya. Apakah betul Yesus pemilik surga? Mari kita jawab menggunakan Bible ya. Markus 10 nomor 40 Jack. Silakan baca Jack. Markus 10. Markus 10 nomor 40. Silakan dibaca. Kita saling baca kan? Kakak Jack aja silakan baca biar dia saya sebenarnya fokus kepada Kakak Jack. Markus pasal 10 nomor 40 silakan dibaca. Perintah Yakobus dan Yohanes membuka Saling kita baca. Markus 10 ayat 40, Dek. ya itu sudah. Ya, Judul perikopnya oh iya perikopnya ya, bacakan Perintah ayatnya. Yakobus dan Yohanes bukan memerintahkan melainkan melayani. Jadi di situ 41 ya. Mhm. Dibaca di ayat 40-nya, Dek. 40. Tetapi hal duduk di sebelah
tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, Bapakku aku atau tidak sebelah kiri. berhak memberikannya. Titik, di situ kan ada titik. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Laksanakan. Nah, di ayat ini Yesus mengatakan dia tidak berhak memberikan tempat duduk di surga bagi orang yang dia kehendaki, tapi perkara Yang duduk di surga itu laksanakan itu. adalah kehendak Bapa di surga. Kalau seandainya tadi Ibu Nau berkata bahwa oh Yesus itu pemilik surga, kalau memang dia pemilik, sebentar, saya bicara tentang Bu Nau tadi ya. Mom Nau bilang gini, Yesuslah pemilik surga. Yesus itu bukan pemilik surga, tapi dia adalah orang yang diperintahkan Tuhan untuk menyediakan tempat di surga bagi umatnya. Dia yang berkata begitu. Aku pergi ke surga menyiapkan tempat bagimu. Nah, sementara Yesus berkata, bukti kalau surga bukan milik dia, perkara duduk di surga, di sana, di kanan dan kirinya, itu bukan hak dia memberikan, tapi hak Bapa di surga. Masa dia memiliki surga tapi tidak berhak? Kan tidak mungkin. Misal begini, rumah itu tempat duduk Jack sekarang itu rumah dia. Kalau rumahnya Jack berhak nggak memberikan siapapun masuk ke rumahnya Jack? Pencuri saya tidak kasih masuk. Nah, berarti dia yang berhak dan yang tidak berhak. Si Jack yang berhak memberikan orang masuk atau tidak mengizinkan orang masuk. Tapi kalau Jack duduk di rumah orang, berhak nggak menyuruh orang masuk atau melarang orang masuk? Tidak berhak, karena bukan punyanya. Artinya, Yesus ini adalah utusan Tuhan yang diberikan kuasa. Segala kuasa telah diberikan kepadaku di bumi dan di surga. Tapi apa maksudnya kuasa itu? Untuk umatnya. Untuk umatnya dia diutus untuk suatu umat yang telah masanya telah selesai. Nah jadi Ibu Nau kalau cuman teriak-teriak cuman Yesus itu doktrin, nggak apa-apa orang Kristen percaya begitu. Tapi ketika Ibu mengajak orang lain untuk masuk ke agama Ibu, jangan berbohong tentang agama orang. Ibu bilang tidak ada yang tahu surga kecuali Yesus, bohong. Bahkan Lucifer pun tahu tentang surga sebelum Yesus lahir, karena duluan Lucifer turun dari surga baru Yesus. Jangan berdusta ya. Kita di sini pakai data. Saya tidak merendahkan agama Kristen. Saya tahu orang Kristen percaya Yesus adalah Tuhan. Itu hak kalian. Amin. Ya, saya tahu itu. Tapi kalau kalian bernarasi di depan saya, itu harus pakai data. Karena kalau kalian bernarasi di depan saya tapi tidak pakai data, itu namanya berbohong. Kalau itu agama Kristen aku. Ya, Dek. Aku agamanya Kristen, Kak. Tidak apa-apa, Dekku. Gini ya, saudaraku ya. Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika Iya, iya. kamu dilahirkan di dalam rahim seorang Kristen, tapi kamu diberikan otak yang sama dengan orang Islam, diberikan akal dan pikiran yang sama, maka kamu dicenderungkan hatinya untuk menemukan kebenaran. Tapi kalau kamu sudah menemukan kebenaran, tapi kamu menolak kebenaran itu, ya kamu punya konsekuensi apa? Kamu yang masuk neraka. Kalau memang kamu bisa menunjukkan Katolik agama yang benar, tunjukkan. Silakan, tidak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak bisa menunjukkan Katolik adalah agama yang benar, jangan katakan Katolik agama benar di depan orang yang berbeda keyakinan dengan kamu, nanti dibantah. Tapi kalau kamu bilang Katolik agama benar di depan saudara-saudara kamu Katolik, ya tidak apa-apa. Karena kalian semua percaya kalau Katolik agama benar. Tapi kalau bicara di depan kami umat Islam, ya kami pasti bantah karena kami Islam. Bicara depan orang Hindu, orang Hindu tidak terima. Nanti berdebat, berdiskusi. Aku dari diam aja, Kak. Iya. Iya, Uni percaya kok. Orang Kristen itu banyak yang baik. Mereka itu banyak yang terpancing melihat perdebatan, jadi mereka terpancing. Mereka tuh sakit hati, dikira umat Islam ini memusuhi. Tidak sedikit umat Islam memang jahat, saya akui, tapi tidak semua umat Islam itu jahat. Terkadang kalian melihat kami berdebat itu seolah-olah kami menyerang Kristen, padahal kami sedang mengkomparasi, membandingkan kembali ucapan kalian. Seperti perkataan kakak tadi. Aku saling melihat cara bicaranya, cara apa omongnya, kita saling, bukan saling apa ini. Iya, kita saling berdiskusi saja. Kalau kamu ada pertanyaan, silakan bertanya. Ya, kalau seandainya kalian, Enggak ada. silakan ambil alih Jack. Jack mau tanya apa? Uni masih di sini. Saya tidak Mom Nau kalau sudah bisa naik ke atas, silakan naik lagi ke atas ya. Tapi jangan begitu.
Jangan Momno bicara sendiri, tidak mau mendengarkan orang. Kita bergantian ya. Saya di sini juga bukan Komal, saya ini punya Jack. Saya Aku menganggap Jack saling ini dengar saudara aja, saya. Kak. Aku saling dengar aja. Iya, Dengar boleh, aja. boleh. Iya. Yang mana yang baik, Silakan, mana silakan. Izin Mbak Uni, cara bicaranya. ini Pak Jadi katanya tergantung bengeknya ya. dia sudah mualaf. Jadi di sini tuh walaupun saya yang Komal, tapi ketika orang yang mengajar saya pasti ya saya lebih menghargai dia gitu. Aku saling dengar suaranya dari mana. Aku nggak tahu yang salah mana, benar yang mana. Aku dengar dulu. Siapa namanya kakak ini tadi? Yang saudara kita yang dibawain namanya siapa, Dek? Nama aku Kak. Heeh. Nama saya Arjun. Arju? Mm. Arjun. Arjun, salam kenal. Asli mana Arjun? Orang Indonesia bukan? Aku mau sebut nama Argentina atau apa sebut nama Timor Leste. Aku asli Timor Leste. Oh, Timur Leste. Salam kenal ya. Dalam kenal aku anak Timor Leste. Salam kenal anak Timur Leste. Sehat-sehat selalu ya. Bagaimana Amin. keadaan di Timur Leste? Aman damai? Enggak, Sehat-sehat? sekarang Kak. Sekarang stay di Indonesia. Oh, Kalimantan di Barat. Indonesia. Kalimantan Barat ya. Iya, salam kenal. Coba coba on-cam dulu biar kita lihat Mati situasi. lampu Kak. Oh, mati. Kalau Jauh Uni dari- ini ya, Jack, Uni minta maaf ya, Uni nggak bisa on cam soalnya Uni sudah di Nggak atas apa-apa, tempat itu tidak ada tidur. persoalan. Nggak, agak jauh dari barakannya. Agak jauh barakannya. Arjun ini tentara ya? Enggak, aku enggak Apa? tentara. Oh, kirain di barak tinggalnya. Iya, barak juga. Tapi anak kos kan. Oh, itu maksudnya barak tempat tinggal. Iya ya, paham. Ya, Ini jadi jauh begitu. ini Kak. Ya, Arjun begini Adek, begini Adek. Uni percaya masih banyak orang Katolik yang baik-baik ya. Silakan, silakan jadi Katolik yang baik, tidak masalah. Jadilah orang Katolik yang baik yang Lampunya mencontohkan. jauh sekali. Iya, gelap sekali, tidak masalah, tidak usah Nggak dipaksa. apa-apa. Nah, jadi Jauh. Anda duduk Iya. di depan ya rumah. tidak masalah. Asal kamu tidak menghujat, tidak mengganggu Komal, tidak membuat orang Ini, lain lihat, terganggu. Iya, Jauh. tidak masalah Arjun. Oke Arjun, kalau Arjun mau bertanya, silahkan. Insya Allah Uni jawab. Tapi kalau Arjun mau berdebat, jangan dulu. Arjun belajar. Misal Arjun sudah sering Enggak, baca Bible aku kan? mau tanya, enggak ada. Mau Oke, tanya enggak oke. ada. Bagus. Jadi buat teman-teman semua yang Kristen di bawah, silahkan kalian ajak orang lain Aku dia masuk ke mau agama tarik Kristen. kok. Iya siap. Jadi silahkan ya, kalian mau mengembalikan Jack misalkannya atau mau mengatakan Jack itu salah. Jangan kebencian, Enggak. karena justru bukan dengan Arjun. Saya bicara dengan yang tadi ada dua saudara Boleh kita ya? dari Kristen. Ya, saya mute dulu ya. Jadi buat Mom Now buat khusus Mom Now sama tadi saudara Kristen kita di bawah yang laki-laki tadi ya. Saya sarankan begini, kalau kalian ingin mengajak Jack jangan keluar dari Kristen, tetaplah jadi Kristen misal begitu. Jack ini bukan tipikal orang yang suka berdebat kusir, dia senang mendengarkan. Dia tidak suka mendengar orang itu ribut. Jadi kalau Mom Now ingin mengajak Jack berteguh di dalam Kristen, ajak dengan cara yang baik. Sampaikan bahwa yang Mom Now katakan itu ada dalilnya. Tapi kalau Mom Now begitu cara mengajaknya, misal Mom Now bilang hanya Yesus, tapi dalil tidak ada, lalu menjelekkan agama lain, Jack bisa betul-betul Jack tidak mau lagi ke Kristen nanti gara-gara Mom Now. Justru dia jadi tidak mau jadi Kristen gara-gara sifat Mom Now ini. Ya, silakan. Saya malah senang kalau ada orang Kristen ingin memperteguh iman Kristennya Jack. Saya senang, apalagi bisa berdiskusi dengan cara baik. Tapi kalau ternyata Jack justru melihat keburukan pada diri kalian, itu malah akan membuat dia betah keluar dari agama sebelumnya gitu. Berjuanglah kalian mengajarkan dia Bible. Oh Jack, ini ayatnya, kamu salah Jack. Ajarkan dia, tapi jangan dibohongi.
Kalau Kalau dibohongi aku dia nggak apa-apa itu. begitu Kalau ya. aku nggak apa-apa, aku lihat dulu, Nah, ya belajar dulu aja. belajar dulu. Mamno silakan Iya. lagi Mamno naik. Kalau Mamno bisa naik, tapi Mamno gini. Mamno kalau ngomongnya kencang-kencang begitu nanti takutnya stroke ya. Tidak ada orang yang gara-gara Momno bicara begitu, tidak ada orang yang pindah ke Kristen, jadi malah ilfil orang. Ini Iya, tadi iya. aja saudara Arjun saja tadi berapa kali bilang diam, diam, diam katanya kan? Aku diam dari tadi mana melihat itu. Mau jawab Iya, apa lagi? gitu ya. Silakan Momno naik lagi boleh, tapi Momno jangan ini ya. Silakan Aku Jack ambil dengar alih Dek. tadi loh. Ambil Baru alih Jack. Ada yang bicara. Jack sapa tamu-tamu Jack yang baru masuk Dek. Mereka pengen silaturahim sama Jack. Ya, Atau gimana, Bang? Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera bagi semuanya Panjek. yang beragama Muslim, Dari beragama diam Kristen. sini. Mari kita diskusi secara baik sehingga yang belum kita pahami bisa kita memahami. Terus saya orangnya tidak suka ribut, tapi kalau memang kita mau mendengar, ya bolehlah kita memasang telinga kita untuk mendengar. Tapi kalau ribut, saya orangnya tipenya bukan orang peribut. Jadi saya tuh tidak suka ribut. Jadi kalau memang mau berbagi ilmu, entah itu Kristen, entah itu Muslim, mari kita sama-sama Belajar. memahami. Atau bagaimana? Kita harus bagaimana ya caranya, Belajar bagaimana yang selain dari situ. Biar caranya dulu ya, nanti gantian. Biar selesaikan Jack. caranya Sapa tamu-tamu Jack. Mereka juga pengen dikasih kesempatan bicara toh. Oke. Selamat malam untuk Sule, Jets, Abang Leo, Abang Haman, Abang Warbu, 20 yang baru bergabung, Abang yang di Timur Leste, Abang L, selamat malam untuk semua yang sudah bergabung. Mungkin kalau ada motivasi atau solusi silakan. Yang penting satu-satu, jangan ribut ya. Itu saja dari saya sebagai tuan rumah. Assalamualaikum, Uni. Saya dari Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat Bang Jack. Semoga istiqomah. Amin, amin. Saya mendoakan saudaraku. Saya dari Jawa Barat. Tadi sudah masuk ini mendengar ada Uni. Saya masuk lagi. Iya. Assalamualaikum juga Uni. Salam kenal Uni. Aduh, sering nonton Uni dari Jawa Barat. Dari Jawa Barat Uni. Uni, Ya, salam kenal. saya dari Medan. Ya, salam kenal. Ya, saya naik sebetulnya, saya pantau Jack karena saya pengen lihat progresnya sampai mana dia begitu. Itu tadi saya mau nonton saja sih dia mau naik sebetulnya, makanya saya masih di tempat tidur kan. Mau tidur saya kebangun tidur. Ada 2 orang Kristen, saya lihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya lihat mereka naik ke atas, itu oke lah, nggak apa-apa mereka mengajak Jack untuk teguh dalam Kristen. Tapi caranya tuh yang baik lah. Jangan, kalaupun memang ada kekurangan dalam agama Islam, tunjukkan, buktikan. Buktikan. Saya siap kok. Saya siap untuk mendengarkan bukti bahwa Islam itu bobrok. Contoh, apa suri tauladan dari Nabi Muhammad? Sebetulnya 1001 jawaban tentang suri tauladan dari Nabi Muhammad saya bisa jabarkan malam ini juga. Tapi saya mau tahu apa akhlak buruk Nabi Muhammad yang bisa kalian buktikan. Kalau saya mampu buktikan bahwa ada hal yang tidak bisa dicontoh dari orang yang digambarkan sebagai Yesus dalam Bible. Seperti mengutuk pohon ara ketika lapar, mengatakan perempuan lain setara dengan Kunarion. Itu salah satu contoh. Tapi kalau misalnya kalian mengatakan Nabi Muhammad itu tidak pantas ditiru, yang bagian mana? Oh, mengawini anak kecil. Oke, kita bahas. Mari kita bahas. Apakah berdosa mengawini anak kecil? Di mana larangannya dalam Bible? Yang berdosa itu adalah mengawini siapapun berumur dari 0 sampai 50-60 dengan zolim, dengan kejahatan.
Contoh, Jack menikah dengan anak usia 25 tahun. Sudah boleh menikah toh? Dia berdosa kalau dia menyakiti perempuan itu, bukan menikahinya. Segala sesuatu yang dilakukan tidak merugikan orang lain dan diri sendiri dan tidak dilarang dalam agama itu boleh dilakukan. Jadi kalau kalian bilang Nabi Muhammad itu cabul karena menikahi Sayyidah Aisyah, yang mana yang cabul perbuatannya? Siapa korban kecabulan itu? Jangan kalian fitnah. Kenapa? Orang zaman Ya, dulu, nanti diganti. iya. Jadi orang zaman dulu itu di usia 12, Gereja Katolik di abad ke-12 menetapkan usia pernikahan perempuan itu 12 tahun. Ya, di Benar abad nak? ke-12. Benar Gitu. nak? Kamu silakan cari. Di abad ke-12 Katolik merumuskan usia pernikahan itu usia 12 tahun. Itu masih bocil. Apakah mau dikatakan Katolik pernah menjadi orang pedofil? Tidak. Kenapa? Pada saat itu usia 12 tahun anak-anak sudah tumbuh besar. Beda dengan zaman sekarang. Jadi kalau kalian menuduh bahwa Nabi Muhammad cabul, tunjukkan apa perbuatan cabulnya. Begitu ya. Pernah kan saya sudah sampaikan sama Iqbal dengan Ibu Uni ya. Di situ kan perbedaan masa ya. Kalau masa sekarang kan umur 80 tahun kan sudah tidak ada. Tapi dulu kan masih sampai umur 910-an ke atas. 600. Betul. Ya, Itu dalam ilmu kajian antropologi itu dibahas ya. Antropologi. Iya. Tidak bisa menyamakan moralitas zaman dulu dengan moralitas zaman sekarang. Terus? Dan Terus? jadi ya diskusi apa, kan Jun? Terus kakak? Terus apa? Kamu mau tanya apa? Terus kayak gimana? pertumbuhannya itu walaupun umur di bawah tapi dia orangnya besar gitu. Umurnya di bawah tapi dia orangnya besar. Orang besar, pikirannya besar, kata bagaimana kakak host? Maksudnya Katanya besar, katanya besar. Aku nggak tahu juga besarnya. Coba besar makanya apa itu. Jun begini Jun, jangan kamu dengar dulu. Jangan langsung menjawab, kamu dengar dulu baik-baik. Kalau tidak, saya tidak paham, ulangi. Biar Jack ulang bicaranya. Ya karena Iya. nggak nyambung sepertinya Jun ya. Kamu dengar Nggak nyambung dulu. juga. Makanya dengar dulu. Dengar orang bicara. Kalau belum nyambung Gini, dengar gini. dulu. Biar orang Gini. bicara dulu. Maksudnya gini, saya kasih kesempatan. Saya sudah tahu cara ngomongnya, saya sudah tahu kondisi di situ. Jadi Iya, gini, silakan. saya bicara cuma sekali ini saja ya. Cukup dengar dan memahami. Zaman dulu sebelum Masehi atau zaman purba itu pertumbuhannya itu berbeda dengan sekarang. Betul Makanya saya sekali. bilang, makanya saya bilang, Amin. Berbeda. Amin. Berbeda. Ketumbuhannya kan. sabar, saya masih ngomong. Kau diam dulu ya. Kau diam dulu. Nah, jadi pertumbuhan yang sekarang itu beda dengan zaman dahulu. Makanya saya bilang, kenapa Henok, Metusalah, dorang itu umur sampai 100, 600, 800, 700 sampai 900 tahun lebih. Kalau sekarang ke zaman kita sekarang ini kan cuma 80 tahun langsung meninggal. Sabar, jangan ngomong dulu. Langsung meninggal. Jadi zaman dulu itu umur 3 tahun 4 tahun itu pertumbuhannya sudah dewasa. Beda. Jadi jangan salah tafsir di sini. Makanya saya bilang belajar baik-baik, belajar sejarah dulu baru nanti bisa tahu. Oke, terima kasih, itu saja. Ya banyak kok. Salam. Jadi buat teman-teman di bawah yang Kristen ya, saya ini orang yang paling bisa untuk memporak-porandakan argumen kalian. Itu saya pastikan karena saya sudah 8 tahun mempelajari ini. Tapi saya tidak mau seperti itu. Saya mau kita diskusi bagus-bagus. Kami izinkan kalian menuduh apapun tentang agama kami. Saya bahkan dengarkan nanti. Oh, agama Islam itu tidak benar. Yang mananya yang tidak benar? Jangan cuma menuduh tapi tidak bisa membuktikan, ya. Jadi sudah mualaf. Saya tidak tahu, saya tidak mau tanya. Itu bentar Arjun di mute dulu bentar. Arjun kayaknya harus banyak mendengar dulu ya Arjun ya. Begini.
Dengar baik-baik ya. Saya izin Uni. Tadi Bang Jack katanya sudah mualaf tadi pagi pengakuannya. ya begini. Kalau saya tidak peduli Jack mualaf atau tidak. Dia tetap Kristen pun tetap saudara saya, beda iman. Artinya saya datang ke dia untuk membagi ilmu pengetahuan saya. Mau Islam kah dia, mau Kristen kah dia, saya tidak peduli. Yang saya pedulikan dia mau belajar. Ya. Kalau Jack masih Kristen itu urusan dia, kalau dia sudah Islam alhamdulillah, ya seperti itu. Dan jadi saya tidak membahas itu. Saya tidak membahas itu dan dia pun punya privasi. Kalau dia pengen, kita kan khawatirnya nanti kalau dia banyak bicara tentang ini, ada orang yang tersakiti, keluarganya masih ada Kristen, saudaranya, sahabatnya, atau pacarnya, atau siapa itu, kita tidak mau menyulitkan Jack. Jangan sampai nanti gara-gara dia berkoar-koar di depan, dia mualaf, orang tersakiti, nanti dia yang bermasalah. Nah, tapi kalau dia sudah menampakkan, Arjun sebentar, Arjun ya. Ya. Kalau Jack misalnya memperlihatkan keislaman dia, ya berarti itu dia sudah berani, dia sudah mengambil sikap, dia sudah berani menerima konsekuensi. Tapi kembali lagi saya tidak peduli dengan itu. Saya hadir ke ruang publik tidak pernah niatnya memualafkan, niatnya memberi ilmu, menjawab pertanyaan. Karena mualaf dan tidak mualaf itu urusan hak prerogatif Allah. Tapi kalau Jack memang sudah Muslim, Jack memang harus kasih tahu saya, DM juga nggak apa-apa. Kenapa? Biar saya tidak menjawab salamnya tidak lagi alaik. Karena nanti kalau Jack bertanya mengucapkan salam ke saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bingung jawabnya. Kalau Jack masih Kristen, saya jawabnya harus alaikum. Kalau Jack sudah Muslim, saya harus jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Jack juga harus tegas ke saya nanti. Karena kalau dia ucapkan salam, ya saya wajib menjawab. Mengucapkan salam itu sunnah, menjawab salam itu wajib. Nah, jadi begitu. Saya kalau memang belum mualaf, dari cara berpakaian jangan mengatakan Itu tidak ada urusan, Abang. Abang pikir baju seperti itu punya orang Islam, bukan. Baju itu yang dipakai Jack itu bukan hak paten punya Islam. Kalau orang Islam sering pakai begitu, bukan berarti orang lain tidak boleh pakai. Yang tidak boleh adalah dia pakai baju Islam lalu dia menipu orang Islam, itu baru yang tidak boleh. Bukan memakai bajunya, tapi menipunya yang berdosa. Mau dia pakai gamis pun tidak apa-apa. Itu tidak ada urusan. Abang tidak boleh melarang dia memakai baju yang dia mau. Abang tidak ada hak untuk intervensi Jack. Dia pakai baju ala-ala Arab juga nggak masalah. Apa salahnya coba? Dia pakai baju gamis, terus dia pakai sorban. Apa masalah? Kecuali yang jahat adalah dia pakai baju terlihat Islam, tapi dia menjelek-jelekan Islam, baru salah. Salahnya adalah menjelek-jelekan Islam menggunakan baju Islam. Tapi kalau dia menggunakan pakaian Islam, tapi dia belum berislam, itu tidak masalah. Ya, yang nggak boleh itu nggak pakai baju. betul. Kelihatan aurat. Jadi kita jangan mengintervensi orang lain dengan pilihannya. Itu namanya kita zolim. Dia mau pakai baju mirip-mirip Islam boleh, mirip-mirip Konghucu boleh, mirip-mirip Tionghoa silakan, itu baju. Baju itu memang identitas, tapi bukan milik agama tertentu. Kecuali memang ada pakaian yang diperintahkan dalam misal, kitab sucinya misal begitu ya. Berarti itu hak prerogatif kitab suci. Oke, kita jangan ada yang lain meniru misalnya. Oh, kita hargai. Tapi apakah Rasulullah pernah mengatakan orang kafir tidak boleh pakai sorban, orang kafir tidak boleh pakai songkok? Tidak ada begitu. Itu style. Ya, seperti itu. Ya. Silakan Jack dilanjut ngobrol santai aja. Uni hanya menjawab pertanyaan seputar Islam ya, Dek. Atau Uni membantah orang-orang yang berbohong menggunakan Bible. Itu saja tupoksi Uni ya. Silakan, Dek. Assalamualaikum Uni. Selamat malam Bang Jack. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi begini. Ya, sabar teman, sabar. Kenapa? Sabar, saya ngomong dulu. Saya menghargai kalian semua, tapi berikan saya waktu untuk ngomong dulu. Untuk masalah keyakinan itu
Itu kita tidak bisa memaksakan orang. Jadi entah saya mau masuk Muslim, itu hak saya. Arjun di mute dulu, jangan dibuka ya. Arjun kalau sudah di mute jangan buka dulu kecuali nanti dipersilakan bicara, oke? Biar tidak terpotong orang lain berbicara. Di mute dulu. Jadi entah saya mau masuk di Muslim, mau keyakinannya di Muslim, ya itu urusan saya. Karena kan saya sudah berkoordinasi juga dengan keluarga. Keluarga bilang ya jalani saja. Ada juga yang menerima, ada juga yang tidak. Jadi kalau memang seperti tadi kan guru saya sudah bilang, kalau memang kamu mau saya kembali, ya berikanlah ya, maksudnya kasih yang lembut lah. Kamu punya sesuatu yang kamu ngomong itu harus ada punya datanya. Oh iya dia berbicaranya begini, dia mengajarnya begini, dia nyambung lah, dia nyambung begitu. Terbukti kan? Saya mau nanya, Jack. Saya mau nanya. Sabar dulu, sabar. Dia jangan putus. Kamu Katolik berbeda dengan saya, kawan. Berbeda dengan Saya saya. Islam, saya Muslim. Jadi Bagi jangan Jack, ya, boleh nanya, silakan. boleh nanya, Jack. Saya Silakan. boleh nanya, Jack. Iya, silakan. Bagi Jack, Paulus itu sosok penyesat atau orang mulia? Makanya saya bilang, di situ kan ada penulisan-penulisan yang terhapus, begitu. Karena begini, yang saya baca ayat ini dengan yang sana tidak sama, tidak cocok. Iya, Makanya, bagi Jack itu Paulus makanya pertentangan orang dengan yang penyesat atau orang mulia? kenapa? Maksudnya bagaimana? Iya, bagi Jack pribadi, Paulus itu seorang penyesat atau bagi Jack itu Paulus orang yang mulia? Kalau dia itu manusia biasa, saya tidak bisa katakan dia mulia. Karena yang bikin kita bingung itu penulisannya, bukan orangnya. Ya secara tegas dia itu penyesat, Bisa orang yang nggak buruk. saya coba jelaskan kepada orang Islam, Jack, bentar tentang Paulus ya? Silakan. Ya silakan. Saya Yunus. kadang banyak mendengarkan orang Islam itu langsung menyerang Paulus, tidak menggunakan kata-kata begini. Paulus menurut Bible. Kenapa? Tokoh bernama Paulus menurut Bible bisa jadi berbeda dengan Paulus asli loh. Kenapa seperti itu? Daud menurut Bible dengan Daud asli itu beda loh. Ada seorang ulama menceritakan bahwa bisa jadi Saulus ini adalah orang yang terfitnah seperti Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Makanya kita tidak boleh menyerang Paulus sebetulnya. Tapi kita boleh menyerang argumentasi. Contoh, Paulus dalam Bible membatalkan hukum Torah. Maka yang jahatnya apa? Penulis Bible mengatakan bahwa Paulus membatalkan hukum Torah. Pertanyaannya, siapa yang bisa memastikan bahwa yang mengatakan bahwa Efesus 2:15 itu betul-betul tulisan Paulus? Ada nggak yang bisa memastikan? Nggak ada. Tapi kita tahu bahwa menurut penulisnya adalah Saulus. Probabilitas bahwa itu adalah fitnah itu juga bisa kemungkinan terjadi seperti Nabi Daud. Nabi Daud itu dikatakan dalam Bible itu tidak mulia loh, mengambil bini orang loh. Kita Islam percaya nggak kalau dia ngambil bini orang? Tidak. Tapi tertulis dalam Bible dia mengambil bini orang. Jadi Islam itu tidak punya kesempatan untuk menghujat siapapun. Tidak ada satupun alasan kita menghujat Paulus ataupun menghujat Yesus. Kita tidak punya alasan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah katakan. Pertanyaan saya. Sebentar Arjun, ya. Karena Rasulullah sudah katakan melalui lisannya Ibnu Abbas, Atsar dari Ibnu Abbas berkata bahwa kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Tapi kita tidak diberitahukan siapa yang merubah sehingga kita tidak pernah bisa mencaci orang yang merubah itu siapa. Tapi kita tahu ada orang yang merubah. Maka yang jahat adalah yang dilaknat oleh Allah dalam Quran adalah dia yang merubah-rubah kitab sebelumnya. Fawailul lillazina yaktubuna alkitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah. Arjun, kalau sudah di mute jangan dibuka lagi ya. Satu peringatan, kalau dibuka kau turun. Nah, jadi kalau kita siapa yang merubahnya?
kami tidak diberitahu siapa yang merubah, karena Allah tidak pernah menceritakan aib busuk orang lain dengan menyebut nama. Contoh, di dalam Quran ada tokoh bernama Fir'aun. Tidak pernah disebutkan nama aslinya siapa, tapi hanya gelarnya saja. Paroh, Fir'aun. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Tidak disebutkan nama aslinya. Karena Al-Quran atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kami tidak diizinkan membuka aib. Karena urusan dosa seorang hamba itu urusannya dengan Tuhannya. Aduh, Tapi pengaturan lagi nih. Cibu, ya, saya punya live nanti dia berakhir sendiri seperti tadi. Tapi tidak apa-apa, jelaskan cepat. itu kamu itu enggak ambil geser puzzle-nya, Aku dia atau pilih konfirmasi. pilih salah satu, pilih dua gambar yang sama, huruf X atau Y atau Z, pilih yang sama, mirip sama, kamu klik satu Oh, dan dua, sudah. konfirmasi. Aduh, kenapa ya? Dia ulang lagi. Iya, berarti itu salah, ulang lagi nggak apa-apa. Sabar saya klarifikasi Santai. yang sama ya. Tetap tidak ini saja sama. Klik yang sama, misalnya ada huruf X, klik yang X1, klik X kedua, begitu. Oh, berarti sabar ya. Kalau ada huruf A yang mirip, kamu lihat huruf yang mirip saja. Kalau tidak, sebentar Bang lagi Jack, ini rungkat. Bang Jack, Sebentar. Uni, saya permisi ya mau turun, barangkali yang lain mau naik. Iya. Ya, di Jack, bawah aja. itu Ya, masih Bang Jack, konfirmasi ya. tulisannya, Jack? Iya, masih ada tulisannya. Kamu disuruh apa? Coba bacakan, Jack. Bacakan semuanya. Pilih dua objek yang bentuk Pilih sama. yang mirip. Kamu pilih huruf yang mirip atau bentuk yang mirip. Tapi beda warna dua. Nggak apa-apa, pilih. Klik dua-duanya. Ya sudah. Lalu konfirmasi. Sudah oke. Mantap. Begitu terus ya nanti ya. Ya. Kalau seandainya sudah mulai ada konfirmasi, klik gambar 2, lalu langsung konfirmasi. Boleh. Ya, biar tidak rungkat. Itu namanya nanti berhenti dia. Nah, jadi yang kita salah, bukan Uni yang salahkan ya. Berarti yang Uni salahkan adalah penulis Bible. Bukan Uni yang menyalahkan penulis Bible. Allah yang melaknat. Dalilnya mana? Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Kata Allah, celakalah mereka yang telah menulis kitab dengan tangannya, lalu berkata ini dari Tuhan. Sedangkan Allah mengatakan bahwa ada orang yang menulis kitab lalu mengaku-ngaku ini dari Tuhan. Bagaimana mungkin tidak ada orang yang berkata ini dari Paulus loh? Itu bisa jadi loh. Makanya kita tidak Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin. Tidak ada satupun trigger dari Islam itu yang menjadi asbab kita menghujat. Saya termasuk orang yang tidak mau mengatakan Paulus dengan menyebut namanya tanpa Bible ya, kecuali yang Paulus menurut kitabmu, baru saya katakan begitu. Daud menurut kitabmu, Solomon menurut kitabmu. Karena kalau saya katakan Solomon itu pejina, berarti saya katakan Nabi Sulaiman pejina. Jadi begitu ya. Jadi kalau kita paksa menurut Jack apakah Saulus itu penyesat, kalau dia mengatakan begitu berat bagi dia. Kenapa? Karena ibunya, keluarganya masih mengimani Saulus sebagai rasul. Itu dia tidak mungkin bisa jawab tegas. Jadi kita tidak bisa menghakimi dia seperti itu. Saya tidak diberi amanat dalam Al-Qur'an satupun dalil dalam Quran itu yang memerintahkan untuk mencaci, jangankan rasul mereka, rabi mereka, Tuhannya mereka aja kita nggak boleh caci. Nah, tapi kalau berdebat dengan saya siapa nabi palsu menurut Bible, saya bisa tunjukkan bahwa itu merujuk kepada Paulus, identifikasinya merujuk kepada Paulus. Saya bisa tunjukkan dengan data-data yang lengkap sesuai dengan Bible. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, Jack. Ya. Sekali Jack. Ya, jadi mungkin kalau yang bertanya soal meyakinkan yang tadi dijelaskan itu sudah. Yang tadi Cigo ada jelaskan bahwa masih banyak saudara-saudara saya yang Kristen dan ada juga pula yang Muslim. Jadi membuat begini, kalau membuat pertanyaan itu harus ada konsekuensinya. Karena begini,
Yang saya memahami itu kadang, aduh ini orang ribut sekali. Kadang membuat jebakan, kadang juga ya, makanya itu saya tidak mampu untuk menjawab, karena posisi saya kan masih belajar begitu. Jadi saya masih bisa, maksudnya masih butuh bantuan lagi di guru Rifa untuk menjelaskan. Jadi selama ini saya tidak belajar di siapa-siapa, tapi saya belajar saya dibimbing, bukan dibimbing secara langsung, tapi di setiap kali Uni Rifa live itu saya pada nonton. Saya tidak pernah komen. Ya, saya cuma nonton, mungkin tetap layar. Jadi saya nonton itu sebagai pelajaran bagi saya, walaupun dia tidak mengajar secara langsung. Jadi begitu. Mungkin teman-teman di sini yang salah paham, untuk meyakinkan punya keyakinan ke setiap agama, itu iman saya, itu iman secara pribadi saya. Jadi saya bukan berarti saya masuk di agama Muslim, saya mempersalahkan agama Kristen, tidak. Artinya jadi saya begini ya, saya sedang mempelajari Al-Quran dengan Bible ini. Saya mempelajari Bible secara khusus dan Al-Quran juga secara khusus. Jadi makanya begini, makanya saya bilang tadi, di setiap ayat itu ada penulisannya berbeda dengan penulisan lain, begitu. Makanya di sini bikin bingung di sini. Makanya kamu kalau ya sebagai majelis, sebagai gembala, sebagai pendeta, atau sebagai penatua, itu kalau namanya diskusi itu harus punya datanya lengkap, biar nyambung tuh, biar saya paham, biar saya mengerti. Tapi kalau cuma dengan emosional atau dengan tekanan amarah, itu saya bakalan bilang itu omong kosong tuh. Tidak ada orang cerdas seperti begitu. Makanya saya bilang orang jenius itu berbeda dengan orang biasa, begitu. Nah itu, ini yang mengajar saya tentang orang jenius itu yang lagi jempol di bawah itu. Saya sandar di dia untuk bisa membuat saya semangat, membuat saya tidak bersedih terus, saya tidak patah semangat, tidak patah hati. Itu orangnya. Jadi mungkin tidak ada yang tahu di sini orangnya. Saya tidak bisa sebut namanya karena itu privasi saya dengan dia. Jadi kalau mau bilang, jadi ada yang mau katakan bahwa mau katakan saya pindah ke Islam itu karena saya menghina Kristen. Tidak seperti itu. Saya belajar, saya mencari tahu, saya mencari siapa sebenarnya Tuhan, siapa sebenarnya yang harus kita sembah sehingga kita diantar ke dalam surga, begitu. Itu maksud saya, itu seperti itu. Amin. Mungkin tidak ada pembahasan lain lagi yang saya harus jelaskan, karena ya mungkin otak saya itu bermain, tapi mulut saya kadang-kadang berat untuk mengatakan. Dia cari anak-anak apa itu? Anak musrik kecar lu sebut perkataan dari anakku. Jadi keputusan itu, ya namanya keputusan itu saya yang punya keputusan. Saya tidak bisa dipaksa-paksa begitu. Ya kalau memang saya mau Buddha, saya mau Hindu, saya mau Muslim, atau saya mau tetap Kristen, ini itu hak saya. Cuma itu, saya artinya selama ini kan juga menderita, makanya saya pilih jalan yang
eh saya cari Yang jalan benar atau salah? Atau bagaimana? gimana? Ya. Bagaimana? Cara yang benar, cara yang salah. Kurang jelas omongmu, kurang jelas. Aku bilang nggak perlu ya cara kelas, yang mana tempatnya. Maksudnya tempat apa dulu? Tempat apa? Abang Tempat abang tempat apa? itu loh, aku dan mana ada kakak tanya lagi aku. Pak Haji tanya aku lagi, Pak Haji ini bahaya, Pak Haji. Oh, kau turun saja nanti kau ini nanti omong di bawah saja ya. Itu bahasanya nggak bisa dimengerti itu, nggak jelas itu. Lagi mabuk mungkin. Iya mabuk dia. Ajak, saya sebagai saudara muslim mau nanya, yang membuat kamu jatuh cinta sama Islam itu apa? Eh, apa ya? Karena bukan karena apa, tapi saya pengen tahu dan di situ saya sudah pelajari, terutama eh, menuhankan Tuhan yang sebenarnya, terus eh, gimana ya? Yang pertama itu sudah poin pertama itu menuhankan Tuhan yang sebenarnya dan siapa itu Tuhan, itu saja. Makanya saya begini, jadi saya pelajari dari Muslim itu tidak menuhankan dua Tuhan, tidak, tapi dia menuhankan satu Tuhan. Selain daripada itu Nabi dan utusan, itu aja. Dan faktor pintu hidayah juga mungkin ya. Pintu hidayahnya sudah terbuka. Jadi hatinya pun ikut terbuka ya Bang Jack. Ya, jadi maksudnya begini, kalau orang mau pertanyakan sesuatu maksudnya untuk cari tahu kenapa saya harus begini, kenapa saya harus begitu, tujuan saya kenapa begitu. Ya itu sudah saya jawab, saya bukan punya keinginan dari diri saya sendiri, tapi dengan akal sehat saya itu, makanya saya belajar itu, kenapa harus ada dua Tuhan, ada Tuhan tiga, begitu. Padahal di dalam setiap agama itu kan dia berkata bahwa Tuhan itu satu, sang pencipta yang menciptakan manusia, itu aja. Dan dia berkuasa, dia tidak bisa dilihat, dan dia juga suci. Itu makanya kalau bertanya untuk kenapa saya harus memilih atau punya keinginan untuk Muslim, ya itu karena hati saya, bukan karena orang, bukan karena manusia. Dari pembicaraan atau orang yang menceritakan secara akal sehat, di situ saya bisa menilai, oh ini benar, ini ceritanya ada kenyataan dan fakta, dia punya dalilnya kuat, dia punya datanya ada. Itu yang buat saya mengerti dan saya paham. Begitu Bang. Terima kasih.